Waspada, penerima PKH, BPNT, dan PBI diperbaharui, diverifikasi, dan divalidasi kembali. Apakah masih menerima di tahap berikutnya? Baru-baru ini sempat dihebohkan usulan data Reksosek akan digunakan untuk penerima bansos PKH dan BPNT maupun BPJS gratis. Jika saja sumber di data penerima beras CPP 10 kg 2024 adalah data Reksosek sebanyak 22 juta KPM ini akan digunakan sebagai penerima PKH dan BPNT di tahap-tahap berikutnya, di mana KPM PKH, BPNT, PBI JKN yang sekarang ini itu sumber datanya dari DPKS. Apakah masih berpikir akan mendapatkan bantuan sosial PKH dan BPNT ke depannya? Pemerintah memperketat penerimaan bansos, hanya KPM yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai dengan 40% desil terendah di tingkat kemiskinan yang dapat memperoleh bantuan PKH, BPNT, dan bantuan BPJS gratis. Nah, apakah karena saat ini pemerintah melakukan evaluasi penerima PKH dan BPNT di bulan Juli yang baru cair hanya data yang baru tervalidasi yang menerima PKH dan BPNT? Dan apakah data Reksosek yang akan digunakan untuk KPM di pencairan PKH, BPNT di tahap berikutnya? Simak jawabannya. Saya akan kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga kesejahteraan dan kedamaian selalu tercipta dan selalu mendapatkan rahmat di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, terkait penerima bantuan sosial, bansos PKH, BPNT, dan bantuan PBI alias BPJS gratis dari pemerintah sempat heboh. Pasalnya penerima bansos banyak yang tidak tepat sasaran sebagaimana evaluasi yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menemukan masih terdapat penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran. Nilainya terbilang besar, yakni 46% mereka yang menerima adalah masyarakat tidak berhak mendapatkan. Bahkan salah satu di antaranya adalah pejabat eselon 1 di lingkungan Bappenas, ujar Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acara kolaborasi pemanfaatan sistem data registrasi sosial ekonomi Reksosek di Kementerian Keuangan Jakarta pada hari Kamis 20 Juni 2024 lalu. Nah, apakah ini isyarat bahwa data untuk penerima bansos akan beralih ke data Reksosek yang dianggap lebih mumpuni? Sebagaimana siaran pers Kemenko Perekonomian Oktober tahun lalu bahwa pemerintah gunakan basis data Reksosek untuk penyaluran program pemerintah yang lebih tepat sasaran. Menko Airlangga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo supaya data Reksosek ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH, program Indonesia Pintar PIP, bantuan sembako, bantuan pangan non-tunai BPNT, BLT, dana desa, bantuan subsidi pupuk, subsidi LPG, subsidi listrik, serta prakerja. Nah, baru-baru ini pun menjadi perbincangan pada saat Banggar DPR RI rapat kerja dengan Menko Perekonomian membahas RKAKL Kemenko Perekonomian tahun anggaran 2025. Nah, silahkan teman-teman simak paparan video saat rapat yang menyinggung masalah penggunaan data Reksosek yang disampaikan oleh Mai Esti Wijayanti, anggota DPR Dapil Yogyakarta, yang menyampaikan ganjalan hatinya ketika data Reksosek yang akan digunakan untuk penerima bansos. Izinkan saya menyampaikan ganjalan hati terkait dengan penggunaan Reksosek dan rencana ke depan. Di dalam RKP beberapa kali juga dituliskan Reksosek ini akan menjadi data acuan data tunggal di dalam kita memberikan perlinsos. Saya perlu menyampaikan ini karena kita mempunyai undang-undang penanganan kemiskinan yang menggunakan DTKS sebagai acuan data. Kami membutuhkan penjelasan karena memang ada beberapa program yang sudah ditetapkan untuk menggunakan Reksosek. Sementara undang-undang kita mengenai penanganan fakir miskin, itu kita masih mengacu kepada DTKS.
Artinya kalau kita bicara Reksosek, secara undang-undang itu belum ada. Inpres memang sudah ada, keputusan presiden memang sudah ada. Tetapi kalau undang-undang terkait dengan Perlinsos dan penanganan kemiskinan, itu mengacunya adalah kepada DTKS. Contohnya adalah untuk beberapa program, untuk PKH 18,8 juta KPM, itu adalah DTKS. 10 juta BPNT menggunakan DTKS. Tetapi 22 juta yang dari Badan Pertanian itu menggunakan Reksosek. Kita membutuhkan penjelasan itu, kalau kemudian memang Reksosek akan dijadikan sebagai bahan data tunggal kita di dalam melakukan atau membuat program Perlinsos, maka mestinya memang kemudian kita harus merubah dulu yang namanya Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin. Sehingga untuk Reksosek itu bisa menjadi acuan bagi penanganan Perlinsos. Berikutnya, untuk penanganan Perlinsos ini, saya juga perlu menyampaikan beberapa catatannya. Karena kalau dengan DTKS itu sudah muncul, bisa setiap bulan terjadi perubahan data. Tapi kalau Reksosek, karena belum mempunyai landasan hukum, kalau sensus ekonomi kan 10 tahun sekali. Nah kalau Reksosek ini apakah juga bisa menjadi sebuah data dinamis, bergantung kepada kondisi KPM. Dimana kalau DTKS itu sudah menggunakan perubahan-perubahan setiap waktu yang bisa 1 bulan sekali diajukan. Data dari mana? Dari bawah. Mungkin karena apa? KPM-nya meninggal. KPM-nya punya bayi baru. KPM-nya yang semula tidak terdata masuk mendapatkan PKH atau BPNT, kemudian juga mengalami musibah lalu jatuh miskin. Tetapi kalau Reksosek yang memang baru dimulai tahun 2022, apa iya itu akan menjadi pegangan kita yang kemudian belum ada tingkatan-tingkatan untuk pembenahan datanya. Saya berharap ini menjadi sebuah keputusan bersama kita. Sehingga kalau memang Reksosek itu akan digunakan sebagai sebuah acuan, sekali lagi mohon ini juga kita harus memberikan payung hukum. Tetapi sebelum itu ada, maka acuan yang mestinya tetap mengacu Perlinsos itu menggunakan DTKS. Jadi saya berharap Pak Menteri bisa, Pak Menko bisa memberikan penjelasan kepada kami mengenai Reksosek dan DTKS. Demikian Pak, terima kasih. Penjelasannya dari saya aja ya. Yang pertama, 3 tahun terakhir di Banggar, DTKS itu ada exclusion dan inclusion error hampir 30%. Dan itu setiap tahun, dan itu declare pemerintah. Baik Rakel maupun di Panja A, maupun di Panja Belanja Pusat. Atas dasar itu kemudian Komisi 11 ambil inisiatif memberikan dukungan kepada BPS untuk melakukan Reksosek. Nah, insya Allah Reksosek ini memang nantinya ketika akan diterapkan, itu akan lebih canggih dari DTKS karena dia akan mempergunakan sidik jari atau retina mata. Sehingga tidak terjadi lagi seperti DTKS. Memang ideal seakan-akan DTKS itu dari bawah ke atas. Tapi kalau dari bawah terus, kadang-kadang itu kalau tidak tetangganya kepala desa, tim suksesnya kepala desa. Dan itu fakta di setiap kabupaten yang kita temui. Tapi nanti itu sebenarnya tidak kepada Pak Menko, itu nanti kita bahas di Panja A, di tim perumus itu masih bisa dimasukkan, bahkan di RKP nanti kita masukkan. Ya? Oke, baik. Terima kasih. Sejak bergulirnya wacana ini, banyak KPM yang khawatir jika saja terjadi perubahan sumber data dapat menyebabkan hilangnya bantuan sosial bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Meskipun belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai penggunaan sumber data yang akan digunakan pada penerimaan bansos di tahap-tahap mendatang. Namun, Kementerian Sosial untuk meningkatkan akurasi salur bansos, Menteri Sosial menyatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data, mengingat data begitu dinamis. Karena itu, Menteri Risma meminta pemerintah daerah secara terus-menerus melakukan pembaruan data penduduk dan menyelaraskannya dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, baru-baru ini Kementerian Sosial membidik KPM yang dinyatakan tidak layak bansos yang akan dihapus bantuannya dan tidak menerima lagi bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dan juga bantuan PBIJKN atau BPJS gratis dari pemerintah. Bila KPM terdeteksi kriteria tidak layak bansos, maka bantuannya akan terputus. Nah, berikut kriteria tidak layak bansos yang baru-baru dirilis oleh Kementerian Sosial terkait 15 golongan yang dicoret dari penerima bantuan sosial. Artinya 15 golongan yang dicoret dari penerima bansos untuk periode Juli-September 2024.
15 kriteria penerima bantuan tidak layak bansos antara lain yang pertama, alamat tidak ditemukan. Yang kedua, individu tidak ditemukan. Yang ketiga, meninggal dunia. Keempat, memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI atau Polri. 5, anggota keluarga menjadi ASN, TNI atau Polri. Jika dalam kartu keluarga, baik untuk KPM itu sendiri maupun keluarganya dalam KK-nya sudah ada yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, atau Polri. Keenam, sudah mampu atau tidak memenuhi kriteria program. Lalu yang ketujuh, pensiunan ASN, TNI, atau Polri. 8, memiliki pekerjaan sebagai guru yang bersertifikasi. Yang kesembilan, memiliki penghasilan rutin dari APBN atau APBD. 10, menolak menerima program bantuan. Selanjutnya yang ke-11 teman-teman, penghasilan di atas upah minimum provinsi atau kabupaten kota. 12, terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan. 13, terdaftar sebagai tenaga kesehatan. 14, berstatus aktif sebagai perangkat desa atau pegawai desa. Yang ke-15, menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya update berita hari ini. Semoga beritanya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.